Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala ma ba'd. Masuk bait keberapa sekarang? Baru 11. Udah mau selesai ya. Kita lanjutkan ngaji kitab Manzumatus Sair Ilallahi Waddaril Akhirah karya Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kita nyampe di bait yang ke-11. Jumlah baitnya 14 Pak ya. Berarti kurang berapa? Kurang 3 nggih? 4 apa 3? 4 nggih? Iya. Sekarang kan 11. Qala Al-Imam Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala di Manzumah yang ke-11, sahibut tawakkula fi jami'i umurihim ma'a badli juhdin fi ridhar rahmani. Kata beliau, sahibu, orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah, bekal-bekal mereka adalah apa? Sahibu, mereka menyertakan at-tawakkula, tawakal, fi jami'i umurihim, di semua perkara-perkara mereka. Artinya di semua perkara-perkara mereka menyertakan tawakal. Jadi modal mereka menuju ke akhirat membawa apa? Tawakal. Tawakal tidak hanya sekedar di perkara tertentu, tapi di semua perkara. Ma'abadli juhdin, tawakal itu harus disertai badli juhdin, mencurahkan seluruh kemampuannya di dalam mengambil sebab fi ridhor rahmani, dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini bait Manzumah bagus banget. Baik. Sebelumnya kita harus belajar dulu apa definisi tawakal. Tawakal itu apa? Sebagai modal kita untuk ke akhirat, modal kita, bekal kita menuju ke akhirat.
Apa itu definisi tawakal? Tawakal secara bahasa itu bermakna al-i'timadu wa tafwidhu wa tawkilul amri ila syakhsi. Tawakal itu adalah memasrahkan kepada seseorang atau menyerahkan perkara kepada seseorang. Itu makna bahasa, memasrahkan perkara kepada seseorang. Ya wis, aku pasrah nang awakmu wis, terserah awakmu. Iku jenenge tawakal. Itu namanya tawakal. Jadi wis pasrah perkara tadi, dia yang ngurus. Itu jenenge tawakal, Pak. Jadi kalau jenengan nggak bisa ngurusi tentang SIM atau apa, ya wis, aku pasrah nang awakmu wis urusan. Ayo sudah, Anda nggak usah anane toko pasrah gitu aja. Itu jenenge tawakal. Paham nggih? Memasrahkan perkara kepada orang lain itu namanya tawakal. Secara apa? Bahasa. Secara bahasa. Apa definisi tawakal secara istilah? Tawakal secara istilah itu kalau kita lihat di buku-buku yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, tawakal itu harus memenuhi tiga sifat. Yang pertama, ats-thiqatu billah, harus ada kepercayaan kepada Allah. Harus percaya dulu kepada Allah, Allah yang bisa menjalankan apa yang jenengan pasrahkan kepadanya. Percaya dulu. Kalau nggak percaya, nggak mungkin ada tawakal. Kayak jenengan masyarakat pengurusan SIM kepada tukang becak seluruh itu nak tawakal mboten. Lho ora percaya kok, ora percaya dipasrahno, ilang dalane, ilang duwite. Harus ada kepercayaan dulu Pak ke dia, baru bisa diserahkan perkara itu kepadanya. Nah kalau kita tawakal kepada Allah, sifat pertama yang harus dilalui adalah percaya enggak kita sama Allah. Percaya mboten? Nggih, percaya. Tapi kita percaya secara lambe loh ya. Secara lambe, secara lisan percaya. Tapi belum tentu ketika perkara terjadi kita itu pasrah sama Allah. Makanya saya lagi nulis buku, mudah-mudahan selesai, berupa pentingnya mengenali Allah. Sejatinya Pak, barakallahu fiik, kita itu belum mengenali Allah secara mendalam. Kita hanya mengenali Allah secara luar. Makanya yang menjadi dorongan saya menulis buku ini, betapa banyak orang itu ngaji. Tidak sekedar hanya ngaji Pak. Para penuntut ilmu sudah selesai kitab akidah, kitab asma wa sifat, tapi secara kenyataannya ruhnya itu dia nggak punya. Ruhnya itu nggak punya. Saya teliti apa sih masalahnya? Ternyata masalahnya dia kurang mengenali Allah secara mendalam. Dia mengenali Allah secara syariat. Iki syirik, iki bid'ah, iku iso Pak. Tapi antara dia dengan Allah hatinya jauh. Makanya kalau kita baca kitab-kitab para ulama itu kan ada beberapa ulama itu selalu menjawab nggak pernah syariat. Jawabnya masalah hati. Kayak Ibrahim ibnu Adham. Mana ada jenengan baca Ibrahim ibnu Adham menjawabnya
tentang syariat, gak pernah. Dia selalu menjawabnya antara hubungan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mendorong bagi saya untuk nulis, dan sudah separuh dari pembahasan insya Allah, pentingnya mengenali Allah. Pentingnya mengenali Allah, Pak. Dan ini amat bagus untuk bapak-bapak yang sudah sepuh, Pak ya. Ini wis angkate kembali ke Allah tapi belum mengenali Allah secara mendalam. Hakikatan, Pak, saya baru terdorong waktu saya lagi di Yaman, ketemu dengan beberapa, dulu sebagiannya teman-teman gitu kan, sama-sama belajar, jadi sama jadi syekh, kita diskusi. Saya terketuk pintu di situ, jebret, oh iya benar juga kan gitu kan. Maka setelah itu saya fokus lagi untuk pribadi saya supaya lebih mengenali Allah secara mendalam, gitu Pak ya. Dan ini sehingga saya tulis berharap untuk saya lebih bisa mengenali Allah dan juga yang lain. Dan ternyata setelah dibuka buku-bukunya para ulama, dan lebih-lebih bukunya Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab, itu yang paling banyak di situ, dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab, dibuka dari buku-buku satu buku mereka, masya Allah mendalam banget. Ternyata kita nggak punya apa-apa di situ, Pak, nggak punya. Nah, bahkan semua problematika menjadi bermasalah, dasar permasalahannya karena kita kurang mengenali Allah. Kalau kita mengenali Allah, satu, kita akan bahagia, Pak, nggak ada yang namanya stres. Yang kedua Pak, nggak ada yang namanya kita kemudian berlalai, kemudian apa lagi Pak, bermaksiat, nggak ada. Saya kasih contoh, Pak, seorang istri mijitin jenengan, jauhil jenengan, itu kan nggak dipermasalahkan kan, karena mencubitnya karena cinta kan, iya nggak? Apakah Anda pukul? Enggak kan? Begitu pula kalau perbuatan Allah yang Allah berikan kepada kita, kenapa kita marah? Seharusnya kita bahagia dong, karena yang ngasih Anda semisal ini zat yang Anda paling cintai. Tapi kenapa kita menggerutu selalu? Pertanyaan banyak, Pak, itu barakallahu fiik. Pertanyaan banyak untuk menggugah hati kita. Hati kita ini benar-benar mengenali Allah atau tidak, itu banyak banget. Kesimpulannya, kita berapa persen aja mengenali Allah. Bahkan kita mengenali Allah pinter di dalam syariatnya, tapi tidak mengenali Allah secara hati, antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal ini, Pak, bagian dari mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya enggak Allah itu yang akan menyelesaikan urusan Anda? Ini kalau lisan percaya, Ustaz. Hati gak bisa dibohongi, Pak. Hati masih mana? Iyo porayo, Mario porayo kan? Mario porayo. Nah, kita aja nggak percaya, Pak, sama Allah secara hati. Bagaimana Allah akan tuntaskan urusanmu? Kan begitu urusannya. Bagaimana Allah akan tuntaskan urusanmu? Insya Allah setelah ini kita akan bahas itu, insya Allah, masalah hati. Karena kita ini kalau sudah tua-tua gini, Pak, kayak kita yang sudah tua-tua ini mau kemana lagi gitu, Pak ya? Kalau nggak mendekat ke Allah, mana lagi kalau kita nggak mengenali Allah secara mendalam? Wis terus Pak angkati bahasa Jawa ini wis ambu lemah lah, ambu lemah kok saya koyok ngini dewe iki kan, sombong kayak gaya kayak lah wis. Bar ngono wis mati ya kok. Sek gaya beneran gitu loh ya. Yang kedua, sifat yang kedua di dalam tawakal adalah dipasrahkan perkara itu kepadanya.
memasrahkan taukirul amri ilaih, memasrahkan perkara itu kepadanya. Ini dua. Ojo kok percaya tok tapi ora di pasrahno, iku dudu jenenge tawakal. Percaya terus piye ora diserahno, ya padha wae jenenge. Aku percaya kamu itu iso ngurusi masalah SIM, tapi aku nggak serahkan urusan ini kepada ente. Bro, Pak, lah sama aja bohong, ya kan? Sama aja bohong. Ketiga, wastimdadul ma'unati minhu, meminta tolong, meminta bantuannya. Sampaikan kepada tukang SIM tadi, Pak, iki tak serano urusannya ke jenengan. Pak, tolong Pak yo. Nah, jenengan iringi Pak, tolong Pak yo, dibantu Pak yo. Ngono lho. Paham nggih? Sama aja kalau kita itu pasrahkan perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya harus napa? Kita meminta, memohon bantuannya. Ya Allah, jenengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ora kok mek percaya tok, mari ngono dipasrahno, mari ngono meneng wae. Jangan, tetap berdoa, ya Allah, selesaikan urusanku ya Allah, njaluk nang Allah terus. Paham ya Pak ya? Keempat, ma'a akhdhil asbabi al mubahati, disertai dengan itu kita mengambil sebab yang diperbolehkan, mengambil sebab yang diperbolehkan. Orang kok meneng wae, tidak. Orang kok pasrah tok ora, tapi kita juga harus mengambil sebab yang diperbolehkan. Misal kita lagi sakit ini Pak, lagi sakit, maka sakit mengambil sebab yang diperbolehkan bagaimana Pak? Berobat, baik ke dokter atau pakai herbalis, itu berobat Pak. Tadawau, Rasul juga menyuruh untuk berobat. Ini mengambil sebab. Nah nih, setelah jenengan mengambil sebab dari berobat tadi, pripun? Serahkan ke Allah. Jenengan harus pasrah kepada Allah dan percaya kalau Allah itu yang bisa ngobatin penyakit jenengan, dan harus meminta tolong kepada Allah setiap saat, berdoa akan disembuhkan penyakit itu. Itu baru namanya apa? Tawakal. Sekarang kenyataan Pak dalam diri kita. Kita ini kalau sakit rata-rata sandarannya ke obat, gimana? Sandarannya ke dokter. Padahal dokter dan obat itu mek sebab. Sebab itu bukan kunci segala-galanya. Obat itu tidak bisa menyembuhkan tanpa izin dari Allah Pak. Nah, kadang-kadang kita, lu awamu kok waras? Apa jawabannya? Aku waras bar teko dokteriku. Niku salah niku. Secara kalau kita kaji di ilmu tauhid Pak, niku salah. Itu syirik. Syirik dalam lisan Pak. Gak oleh. Harusnya gimana? Alhamdulillah, Allah yang menyembuhkan saya. Kemudian piye sebabe bar teko lah ngono lho Pak, iku sing tepak. Seringnya kita Allah nggak dimunculkan, Allah nggak pernah dimunculkan. Coba kalau Allah itu, kemarahan Allah itu mengalahkan welas kasihnya Allah, hancur kita Pak. Allah murka kan, tapi alhamdulillahnya welas kasihnya Allah itu mengalahkan apa? Kemarahannya, sehingga kita nggak diapa-apain oleh Allah. Bayangkan Pak, bayangkan sekarang ini saya kayak contoh ini.
Pak Daruqutni ngasih uang ke saya untuk kesembuhan jenengan, paham nggih? Terus mari ngono jenengan itu kemana-mana, aku dikei duit ustad, dikei duit ustad, dikei duit ustad. Pak Daruqutni nggak disebut-sebut, ya ngamu Pak Daruqutni, ya ora, aku sengkei duit, ora tahu disebut-sebut. Mana ditanyai, wes waras le, wes, kok iso main di duit, kamu ke Surabaya ke rumah sakit dikasih ustad. Padahal Pak Daruqutni ya manusiawi dong. Aku ora disebut-sebut blas kepiye iki. Nah, jelas toh, padahal yang ngasih sapa? Aku hanya perantara doang. Tapi ya sudah saya sebutkan, Pak Daruqutni bilang, "Ustadz sampaikan iki dariku." Aku ya sampaikan, "Pak, ini duitnya dari Pak Daruqutni loh ya." Ternyata dianya ngomongi ke semuanya orang, aku ini dapat duit dari saya, bukan dari Pak Daruqutni. Pertanyaannya, Pak Daruqutni mangkel ora? Mangkel. Coba kalau kemarahan Pak Daruqutni mengalahkan kasih sayangnya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wah, langsung diunda-tunda itu. Oh, ini balik lo duitnya. Balik no wis ngono, was gegeran malahan. Gegeran, Pak. Coba berapa banyak yang terjadi pada diri kita, Allah itu dihilangkan. Ini contoh gampang, Pak. Contoh gampang. Contoh gampangan itu. Contoh gampang, berapa banyak kita itu nyandarkan ke kemana? Ke dokter tadi. Bahkan dokter itu sampai kita, "Dok, tolong dok, anakku wis mati dok." Ngono ora? Mana Anda kepada Allah tuh mana? Ngomong gampang enggak? Ilmu syariatnya gampang, tapi saat itulah bagaimana Anda mengenali Allah apa enggak? Percaya sama Allah apa enggak? Maka saya katakan ilmu ini ilmu langka. Ilmu yang dari kitanya ini meisoi ngerti tok, tapi prakteknya itu jauh dari ilmu, jauh dari ilmu, Pak. Dan umat ini butuh untuk dikenalkan Allah dengan pengenalan yang sempurna, biar sandarannya itu ke Allah. Makanya hidup ini nggak berkah soalnya kurang mengenali Allah. Urip ini nggak berkah, Pak, karena kurang mengenali Allah. Bahkan kebaikan itu akan ada, itu sumbernya karena Anda mengenali Allah. Kebahagiaan itu sumbernya karena Anda mengenali Allah. Kalau nggak mengenali Allah, Pak, was mumet urusan ini. Jangan diuji anak wakal misal contoh. Kalau nggak mengenali Allah, Pak, menjerit hati ini, Pak, menjerit hati ini. Tapi kalau Anda mengenali Allah, tenang Anda, tenang. Oh, ada Allah kok. Jaluk ya dengan Allah, nangis ya di depan Allah. Kita punya Allah kok, Maha Perkasa. Kita hafal Pak Allah itu Maha Perkasa di lisan, di lisan. Tapi saat kita punya masalah, kemana hati ini lari, Pak? Larinya ke psikolog, larinya ke A dan B, semuanya ke situ, Pak. Bahkan saya katakan pesantren-pesantren sekarang ini, pesantren-pesantren sekarang ini, Pak, saya katakan ini mencetak kecerdasan iya, mencetak menjadi orang pinter iya, tapi barokah dari kepinterannya itu jarang ada, jarang, Pak. Mencetak keberkahannya itu jarang banget. Maka berapa banyak orang-orang itu keluaran pesantren ngerti ilmu nih, tapi ora iso praktekno ilmu nih. Karena apa coba? Karena pesantren dan kampus-kampus itu selalu mengandalkan di teori manajemennya, tidak mengandalkan teori dan sandarannya ke langit. Mereka percaya dengan manajemen-manajemen yang ada dan lupa menyandarkan
semua itu ke langit. Dulu Pak, nggak ada manajemen pendidikan zaman dulu, nggak ada manajemen semanajemen sekarang kita ini. Ribet aturannya kan gitu kan. Tapi berhasil nggak mereka dalam mendidik? Berhasil, ilman dan amalan, ilmu nih dan mempraktekani, ilmu dan mempraktekani. Bisa dipahami Pak? Makanya dipadukan aja, manajemen ya ada, tapi sandarane ojo te manajemen Pak, tapi sandarane kemana? Ke Allah. Ini bukan teori, tapi harus dipraktekkan secara hati antara kita dengan Allah. Itulah yang namanya apa? Tawakal. Bisa dipahami? Mudah ngoporai. Ini di pendidikan Pak. Kita juga di pendidikan sudah puluhan tahun. Jadi kita ngerti gimana sih pendidikan itu, dan kita sudah melewati fase-fase berbagai macam model pendidikan, dan bisa dipastikan pendidikan yang penuh berkah adalah pendidikan yang selalu menyandarkan ke langit. Bahkan saya kemarin ngisi teori pendidikan anak di zaman now. Saya gabungkan antara pendidikan langit dengan pendidikan masa sekarang ini. Pendidikan masa sekarang Pak, modelnya ngambilnya dari barat Pak. Harus dipahami itu. Psikolog semuanya itu dari mana? Teori-teori itu harus dipadukan dengan teori langit. Jangan sampai nyandarkan murni ke teori itu. Dan beberapa kita teliti, ada juga pertentangan dalam teori pendidikan kepada anak. Tapi jelas Allah ini ya iklan sedikit ya, tapi ada kaitannya Pak, sandaran ke Allah. Tapi tawakal enggak hanya jenengan doa atau percaya atau tanpa mengambil sebab. Jenengan pengen sugih, tapi di masjid wiritan toh sugih apa ora Pak? Jenengan pengen duwe anak tapi gak nikah, wiritan wae, muga-muga bojoku hamil, tapi ora tau dikumpulin. Wis tak wiriti wae, tak Al-Fatihah wae wis, engko lak moten-moten dhewe. Moten dhewe teko wong liya lah. Ya ora iso lah. Harus mengambil tapi ingat, mengambil sebab yang diperbolehkan Pak. Ojo mengambil sebab yang dilarang. Jenengan sakit datang ke dukun, wis tawakal wis nang Allah, bar teko dukun tawakal. Keliru Anda. Akan harus mengambil sebab. Iya, Anda sudah mengambil sebab, tapi sebab yang diperbolehkankah atau yang dilarang oleh syariat? Jadi ngambil sebab yang diperbolehkan, jangan ngambil sebab yang dilarang. Ngambil sebab yang diperbolehkan. Setelah itu serahkan ke Allah. Saya katakan lagi Pak, orang yang menyerahkan urusannya tawakal kepada Allah itu berkah Pak. Berkah dalam mencari rezeki. Ojo koyo modele wong barat, wong non Islam, delek duit wae. Otaknya dia adalah mengambil sebab. Waktu adalah uang. Ngoten nggih? Bengi yo kerja, awan yo kerja. Gimana? Awan kerja, bengi kerja. Ini nggak berkah Pak. Urip kok ngene iki Pak. Keberkahan di dalam rezeki itu adalah disandarkan kepada Allah aja wis. Jenengan kerja sampai jam berapa, pasrahkan. Bareng ngono waktu istirahat, sudah ibadah kepada Allah yang lainnya. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna haqqat tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra." Andai kata Anda ini
bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, sungguh Allah akan ngasih rezeki kalian sebagaimana Allah ngasih rezeki kepada burung. Lihat burung loh Pak, insya Allah pinternya kita dengan pinternya burung seake pinter dewek Pak. Burung orang duwe akal Pak. Burung juga tahu sekolah Pak. Awal dewek sekolah sampai kuliah barang wis gitu, sampai kuliah ditempuh S3, S2 sampai S-lilin barang ditempuh Pak. Dalam rangka apa? Biar iso mangan kan Pak ya. Burung loh Pak, orang duwe otak, orang duwe akal, orang tahu sekolah, tapi masya Allah tawakalnya burung luar biasa. Di pagi hari dia keluar Pak dalam keadaan lapar, sore hari pulang kenyang. Pertanyaannya adalah, apakah burung punya ATM Pak? Orang duwe ATM Pak. Wis, apakah burung nggawa kresek nanti untuk nanti malam? Nggak ada Pak. Wis, cukup diwetenge pulang. Itu loh Pak, yakin sama rezekinya Allah Pak. Awan dewe lu Pak, bayangkan. Ini contoh betapa kita ini kalah sama burung. Duit nang ATM lu seakeh, beras nang omah lu seakeh. Gimana? Ngono lho, sek gembol bar teko kerjaku, sek gembol panganan. Wetenge ya warak, ya sek digembol panganane Pak. Ngono iku sek bengi sek kerja maneh. Menene ya kerja maneh. Alasannya apa? Ndak ada duit. Itu lo bukti kalau kita itu apa itu Pak? Kurang tawakal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya uripe ora berkah model kayak gini ki. Itu mbok yo nang wis duwe 50 juta iki wis ora sing kerja ngono. Kok pakai pada rukuti kan resign kan salah kerja. Nang omah wae tawakal nang Allah Pak ya. Tapi sono duwite entek kerja maneh. Ngono lho Pak. Ibadah maneh. Oleh duit maneh, resign maneh. Delek maneh. Jawabane jenengan iki. Lha ora iso masuk perusahaan kok masuk kan? Berarti Anda seakan-akan kalau nggak masuk di perusahaan itu orang iso nemu mangan. Gimana? Nah, mana tawakal kepada Allah? Mana Allah Ar-Razzaq memberi rezeki? Yang ngasih rezeki itu Allah atau perusahaan kita? Nah, itu loh Pak. Teori ini gampang, ngelakonane angel. Angel piye? Karena kita nggak mengenali Allah. Nggak mengenali Allah, kurang percaya karo Allah. Larinya ke situ lagi Pak. Nah, wis. Dil Pak. Makanya dewek kalau dihitung-hitung ibadahnya karo ndelok duwite akan di duit ya. Wis tawakalin dengan Allah mana itu kan. Tinggal ke sana kan gitu loh. Mengambil sebab bukan berarti ngambil sebab wis ngumpulno sak omah duitnya sak omah, kapan terkumpul duitnya sak omah gitu kan Pak ya. Jangan kalau lihat zamannya Nabi dan para sahabatnya Pak, mereka iya mencari rezeki Pak, iya memang, tapi gak kayak dewek lah dari rezeki ini lah. Dan kalau jenengan lihat anak-anak mereka lebih banyak ketimbang anak-anak kita. Anak kita itu kan paling metelu, papat, loro siji, ngono wis bentayangan, wis gulang, wis keloyongan kemana-mana sampai stres gak khawatir gak nemu mangan. Anak-anak mereka lho Pak, masya Allah, ono 10, ono 12, ono 15, tanpa KB anak-anak mereka itu Pak, matuai. Ngono ku ya ora khawatir Pak, dewek lho khawatir. Kaya sing ngeki manganku dewek gitu. Nah itu lho, iku jenenge kurang tawakal. Ngono lho Pak, tawakale dewek iki padha karo krupuk. Beribun kerupuk itu Pak, bar digoreng sek renyah, ditunggu sak jam 2 jam
melempem awan dhewe bar ngaji ki semangat metu rong jam dari pengajian melempem maneh. Itu kita. Kenapa terjadi begitu, Pak? Karena kita kurang mengenali Allah. Gitu loh, Pak. Jadi di penyakit otak ini sudah akeh virus sih, Pak. Komputer akeh virus sih. Wis ada pikiran nanti numpang nopo enggak, nemu kerjaan nopo enggak. Itu aja kan lah. Ini virus ini dibuang sih, diinstal ulang lagi, Pak. Diinstal ulang lagi menjadi baru, wis. Fitro sudah subhatnya ini banyak nang otak ini. Dah. Jelas nggih? Baik, terusnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan dalam kitab Madarijus Salikin dalam kitab Fawaid, Pak ya, halaman 70 belum menyebutkan, bagus banget. Kata beliau ada 3 syarat tawakal itu terjadi. Ada 3 syarat tawakal itu terjadi. Yang pertama, seorang hamba harus yakin kalau Allah Subhanahu wa taala itu maha kafin, mencukupi hambanya. Percaya enggak ini? Allah yang akan mencukupi kita. Nah, kalau ini enggak ada, enggak bisa namanya tawakal. Alaihissallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah itu cukup bagi Anda? Kenapa kau sendelek saliyane Allah? Alaihissallahu bikafin abdahu itu hamzah istingkariyah, pertanyaan yang bermakna mengingkari. Mengingkari kepada hamba-hamba jari ini iman sama Allah, tapi kok ora percaya karo Allah, sendelek selain Allah. Bukankah Allah itu cukup bagi Anda dalam semua keadaan? Cukup bagi Anda sebagai penolong, cukup bagi Anda sebagai penjaga. Sekarang Pak, adanya HP ini, Pak, bener-bener wis lali tawakali. Iya, Pak. Jenengan dalam perjalanan, Pak, dulu kalau nggak ada HP, jenengan mau jalan ke Surabaya, mau ke Jakarta, tanpa HP jalan aja kan, gimana? Sekarang ini jenengan udah lewat dari Jakarta ini, dari Surabaya nih, wis nyampe Sidoarjo, jenengan gak megang HP, mulai apa ten? Takut apa coba? Nanti kalau ada apa-apa, aku ngubungi sopo, ya gitu? Bayangkan, Pak. Dulu mana ada, berangkat aja Allah. Saya kira ono HP, ora ono tawakal neng Allah, Pak. Khawatir nanti di sana ada apa-apa, mau ngubungi siapa? Kan itu kan, Pak ya? Gimana? Nah, kemana Allah, Pak? Sekarang kemana Allah? Allah ini dadekno HP saiki, Pak. Segala-galanya di HP. Mana sekarang alaihissallah? Kok dari mana HP ini bisa menjaga kita? Kapan? Sejarahnya kapan HP ini bisa menjaga kita, Pak? Dari dulu sebelum ada HP, yang jaga kita kan adalah Allah. Kok iso sekarang ini kalau kemana-mana nggak ada HP itu nanti ada apa-apa? Allah ada kan? Dulu apa jenenge, sekarang ini kalau nggak ada ATM gak wani lunga karena engko nopo ATM-e kosong. Biyen ora ana ATM yo mlaku wae to. Kenapa sekarang kok jadi kayak gini gitu loh? Manja semuanya kan, lupa dengan Allah. Ini satu, Pak, direnungkan, Pak. Renungkan, ini butuh renungan ini, Pak.
Bukankah Allah itu cukup bagi hambanya sebagai penolong, sebagai penjaga? Yang jaga kita itu Allah, bukan yang lain. Allah jaga kita besok masa tua kita. Kita sekarang coba nyandar nggak ke anak? Nyandar nggak kita ke anak masa tua kita? Kita sudah meni masa tua ku piye caca, anak kok yang ini kabeh lho kok mikir masa tua nyandar ke anak. Bukankah Allah menjaga Anda saat Anda tua? Kemana Allah semuanya ini? Wis toh, Allah jaga kita. Anda punya anak, nggak punya anak, no problem. Allah jaga kita kok. Gitu loh, Pak. Pikiran kita sudah kacau, udah. Kayak masa depan kita kalau nggak ada anak suram, Pak. Sekarang ijazah, Pak. Jenengan kenapa sih menyekolahkan anak jenengan di mana, Pak? Di sekolah yang ada ijazahnya. Apa pikiran jenengan, Pak? Seakan anakku ora duwe ijazah, menemangan opo cah? Gimana? Sing kei mangan ijazah napa Allah? Bapak-bapak kita dulu, Pak, mbak-mbak kita orang duwe ijazah, Pak. Anake yo 10 iso mangan mboten? Mbak-mbak kita loh, mbak-mbak kita zaman dulu nggak segini, Pak, nggak segini teknologi canggihnya. Mereka manual, mek teko dari mana, Pak? Dari sawah, membekali makan mereka ke anak. Ya urip, anak yo gede-gede, waras-waras, sehat-sehat, normal pikirannya, Pak. Sekarang ini loh, Pak, ya Allah. Mangan opo ora duwe ijazah ku mangan opo? Tak kasih contoh, Pak, ada sebuah cerita. Saya baca sebuah tulisan skenario langit, Pak. Skenario langit. Ini cerita nyata dibahasakan skenario langit. Ada orang tua. Orang tua itu memiliki beberapa anak. Anak ini semuanya pinter, Pak, kecuali satu. Bodoh banget anak ini. Sang ayah, orang tua selalu memuji-muji anak-anak yang pintar. Sekolah mereka ranking. Anak yang tadi nggak pernah ranking, Pak. Dia selalu tidak diperdulikan, disia-siakan. Dan kenyataannya terwujud. Anak-anak yang pintar itu menjadi orang-orang yang sukses. Yang satu di Jakarta, yang satu di sana menjadi orang-orang penting dalam sebuah perusahaan. Anak yang bodoh tadi hanya tinggal di rumah, Pak. Perhatikan, saat orang tua sudah menjadi tua, apa dia butuh sama siapa, Pak? Butuh anak-anak yang kaya tadi, yang sukses tadi, atau kepada anak yang bodoh tadi? Kelebihan anak yang bodoh ini, walaupun dia disia-siakan, manut dan taat kepada kedua orang tuanya, open kepada kedua orang tuanya, Pak. Walaupun dia tidak diharapkan ada gitu ya, dua anak kok bodoh gini, nggak diharapkan ada, Pak. Nggak diharapkan ada, coba, nggak diharapkan ada. Wis nama Tio wae wis, dua anak bodoh tuh wirang katanya. Bodoh dalam sisi ilmu umumnya, Pak, ya. Tapi ilmu agamanya nyantol, Pak. Taat, bakti ngaji, taat. Terus gitu aja. Oh, gimana memahami umum matematika Mas ora iso, Pak. Ngono wae uripe. Bayangkan, Pak. Saat ibu kangen dengan anak-anak mereka yang sukses tadi, dia pun nilpuni mereka semuanya. Ngangkat telepon aja, Pak, itu dengan jawaban yang agak kasar. Ngapain sibuk, Bapak telepon terus, saya lagi sibuk. Begitulah jawabannya, Pak. Begitu jawabannya. Ditelepon aja jawabannya begitu. Boro-boro mau datang, Pak. Kalau dia pun datang di hari raya, dia nggak mau tinggal di rumah itu, Pak. Dia nyewa hotel agak jauh dari orang tuanya.
Orang tuanya baru sadar. Ternyata anak yang selalu diharapkan kesuksesan di dalam urusan dunianya tidak bisa menjadi jaminan masa tua dia akan bahagia dengan anak-anak mereka. Justru yang open adalah anak yang bodoh tadi, yang bisa menyegarkan dan melipur kesedihan hati orang tua itu. Ini pelajaran penting, Pak. Skenario langit luar biasa. Jadi Bapak Ibu, jangan kita meremehkan, menyia-nyiakan anak yang dia bodoh menurut Anda. Allah nggak tahu skenario Allah, Pak. Bisa jadi yang bisa meramut Anda adalah orang bodoh tadi, anak yang bodoh tadi. Skenario, Pak. Makanya jangan nyandarkan hidup kita kepada siapapun, Pak. Sandarkan kepada Allah yang Maha menjaga. Baik saat kita tua atau muda, baik ketika kita berjalan di perjalanan atau tidak, Allah yang menjaga kita. Jangan sekali-kali kepada orang lain, Pak. Bisa dipahami, Pak? Nah, yang kedua kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa husnu ikhtiyarihi li abdihi. Seorang hamba harus yakin apapun pilihannya Allah itu terbaik bagi dia. Karena Anda udah pasrah kan, Pak? Yang namanya pasrah itu berarti apa? Apapun resiko, apapun yang terjadi, ending terakhir yang terjadi, apapun Anda harus nerima. Wong wis pasrah, Pak. Kan ngoten, Pak? Wong wis pasrah baru ujuk-ujuk hasil akhir nggak sesuai ya, Pak, yang diharapkan. Jenengan kok muring-muring, ya wis jenengan salah kalau model memasarkan gitu, salah. Ya wis aku pasrah sama antum, ya wis aku pasrah karo awakmu, terserah awakmu. Tiba-tiba ketika dia sudah memasrahkan, kemudian hasil terakhirnya nggak sesuai dengan dia nyelatu, itu keliru, Pak. Kenapa keliru? Ya wis ojo dipasrahno kate model kaya ngono. Ojo dipasrahno kalau Anda nyelatu di hasil terakhirnya. Maka yang namanya tawakal bagaimana? Harus yakin, harus percaya apapun yang dipilih oleh Allah untuk kita itu terbaik untuk kita, Pak. Setelah Anda pasrah, ya wis ya Allah, tak pasrahkan hidupku masa tua saya, Allah. Ya wis, apapun nanti yang diberikan oleh Allah, percaya. Itu namanya tawakal. Nah, orang percaya piye? Kalau nggak percaya bukan namanya tawakal dong. Pun jelas nggih, apa yang Allah tentukan harus apa? Itu terbaik, Pak. Terbaik. Terbaik itu terbaik. Baik, yang nomor 3 harus wathiqatuhu bihi wa ridha bima yaf'alu wa yaftaru lahu. Ya harus percaya dan harus ridha apa yang Allah pilihkan untuk Anda. Baik, terusnya di dalam tawakal ada poin penting yang harus diperhatikan, berupa adamu ru'yati sabab ba'da amalihi. Di dalam tawakal itu harus ada poin yang diperhatikan selalu. Apa itu? Setelah terjadi, Pak, jangan sampai melihat kepada sebab. Setelah terjadi, jangan sampai Anda melihat kepada sebab. Hilangkan sebab sudah. Hilangkan sebab. Jangan sampai Anda melihat. Contoh ini. Ini penting ini. Ketika Anda mengambil sebab sembuh dari penyakit Anda, ke dokter lagi itu kan.
Jangan Anda setelah sembuh itu Anda melihat sebab. Sebab itu hilang sudah, hilangkan. Sebab itu Anda butuhkan ketika sebelum terjadi, Pak. Itu Anda butuhkan itu. Setelah terjadi nggak butuh ditoleh. Allah aja, tampakannya Allah. Jadi kalau kita sembuh, Pak, nggak perlu diangkat lagi sebab yang jenengan lakukan. Sudah kubur. Sebab itu kuburan, Pak. Yang diangkat apa? Allah. Anda kok sembuh, Allah yang menyembuhkan. Dan itu aja sudah. Nggak usah diangkat sebabnya, sudah selesai. Nggak usah diingat-ingat, Pak. Kalaupun Anda ditanya, ya gak apa-apa disampaikan. Jangan ditanya kan, Pak. Sampaikan dari dokter itu. Itu loh, Pak. Kalau ditanya. Kalau nggak usah ditoleh. Nggak usah diingat-ingat itu. Sebab selesai terjadi, nggak usah diingat-ingat itu, Pak. Itu bahaya nanti. Yang dimunculkan apa? Allahnya. Kita kan ganti ya. Sekarang kan apa? Beda. Allahnya yang dikubur, sebabnya yang diangkat. Harusnya gitu, harusnya keliru. Sebabnya kuburan, yang diangkat adalah Allah. Contoh, Pak. Tolong perhatikan. Ibu-ibu udah berhasil menjadikan anaknya hafal Quran 30 juz, Masya Allah. Taruhlah anak itu hafal bukan dari pesantren, tapi dari diri jenengan sendiri. Didikan jenengan sendiri. Jenengan ditanya, yo tak didik gini-gini, ayo hati-hati wis. Keliru, Pak. Anakku iso hafal iki, Pak. Sampaikan, Pak, dari sudah Allah. Sebabnya anak bisa ngafal 30 juz itu ojo dipikir pisan. Ojo ditampakno. Yang jenengan tampakkan itu Allah, ora sebabnya jadi pae jenengan. Paham nggih, Pak? Itu namanya tawakal, Pak. Tapi kalau kita masih mengangkat sebabnya itu diangkat. Ya, Mas yang bawa HP, Mas, Pak, Mas tolong HP-nya nanti dulu lah. Ngaji kok browsing nanti nggak pas lah. Jadi kita juga harus belajar adab majelis dong. Coba jenengan bicara, gak usah taklim. Ada jenengan ngajak bicara, jenengan browsingnya beradab nggak? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kalau kita lagi musyawarah itu nggak boleh megang HP. Itu kurang adab. Ini musyawarah loh, Pak. Masa orang cerita terus yang lain diajak bicara terus antum browsing delok WA, itu nggak adab. Nggak adab itu. Nah, beda kalau nyatat beda. Nggih, yang kan browsing loh, Pak, delok apa? Itu nggak pas itu. Harus kita lah. Nggak usah syariat lah, Pak. Kita orang Indonesia harus ngerti itu, nggak kurang adab. Jadi jangan sekali-kali kalau jenengan diajak bicara, ini sering begitu, diajak bicara, kita ngomong dia delok HP, Pak. Itu ora pantes. Di dalam uruf kita, apalagi di dalam, gitu loh. Mohon maaf, Mas ya. Kalau kita nggak tegur gini, akan berlangsung setiap saat kalau kita kaji begitu terus. Mana berkahnya? Nggak ada berkah. Ilmu ini menjadi mulia. Cara ngambilnya itu juga harus beradab. Tak kasih contoh, Pak. Tahu tawon, Pak? Tahu tawon nggak? Tawon ya, tahu. Madu itu mulia. Jenengan kalau teori ngambil madu nggak sesuai teorinya, habis Anda itu kena tawonnya. Maka harus ada adabnya. Teorinya ada, ilmu ini mulia. Cara ngambilnya juga harus sesuai dengan teori. Adab-adabnya Anda. Biar ilmu yang kita ambil ini barokah, iso terwujud di kehidupan kita, iso diamalkan di dalam kehidupan kita. Makanya banyak kita ini ngaji,
Tapi ora iso bar ngajiku kok padha wae iki piye? Harusnya ngaji kan nambah iman, nambah takwa, nambah khusyuk, nambah takut. Ini kok padha wae. Coba jenengan ngertikan. Aku ngaji berapa tahun ini? Kok saya padha wae? Berarti ada apa ini? Bisa jadi cara ngambilnya kita tidak sesuai dengan aturannya. Makanya ora oleh ilmu, mek oleh jongok nang masjid ngono tok wae. Gitu loh, Pak. Pertama yang harus perhatikan, jenengan datang ini, Pak. Landasi aku butuh ilmu. Kalau jenengan datang daripada nganggur, mendingan aku teko, ora ilmu. Ora oleh ilmu. Kalau modal niati koyok ngene, ora oleh ilmu. Maka niatkan dari rumah itu saya ke majelis ilmu karena butuh ilmu. Itu harus diniatkan dulu, Pak. Aku butuh ilmu. Kalau aku niatnya butuh ilmu, nah Allah kai keberkahan. Berarti Anda butuh. Anda butuh. Kan banyak orang hadir bukan butuh ilmu nih, Pak. Pengen selfie kalau ustati. Gimana? Karena ustati viral. Tekone mek ndelok ustati tok. Iki ustaz viral. Orang ndelok ilmu nih. Gitu loh, Pak. Makanya ilmu nih ora berkah model kayak gini. Sampaikan, tanamkan dalam hati kita di majelis manapun, karena Anda butuh ilmu. Kalau itu butuh ilmu, siapapun ustadznya yang dia menyampaikan ilmu, datangi. Karena Anda butuh ilmu. Orang butuh ustadz, gitu Pak. Orang butuh ustadz. Ustadz siapa kita butuh ustadz aja, milik istrinya dia kan. Butuh ilmu nih kan. Maka ustadz siapapun yang datang, aku butuh ilmu nih. Ini satu, Pak. Masih banyak yang lainnya, cukup dulu lah. Tambah satu dulu, besok lagi satu. Lah kalau nggak di gini, kami sering, mohon maaf. Kami bukannya ini karena sayang kami dengan jenengan. Kalau nggak ditegur, Pak, itu akan terjadi terus begitu. Dan Anda kasihan nggak dapat apa-apa. Gitu loh. Bukan gini, wah ngaji sama satu kali kok kereng banget. Ora kereng iku judu sewayang kalau kayak bagi orang tua. Orang tua nyeneni anak niku kereng apa sayang? Jenengan nek nyeneni anak to? Nyeneni anak itu sayang, Pak. Kalau anak itu dibiarin aja, itu jenenge ora sayang. Nah, penangkapan ini terkadang disalahpahami oleh orang gitu loh. Paham nggih? Aman lah, alhamdulillah. Begitu, Pak ya, mohon maaf. Jadi saya kadang-kadang lihat Pak Darukuti juga kadang-kadang HP-an dulu apa dilihat itu. Aku yang menunggu, lu kok rasa sadar Pak Darukuti nih kan. Lah enggak boleh no mosok mau ustaz ngaji nang apa delok WA lho iku piye, Pak. Ora pas. Aku ngomong aja, Pak. Aku enggak suka apa jenenge? Apa sing dipendam dalam hati kan Jawa Timur kan itu, Pak. Enak Jawa Timur kan ngomong. Itu bagus. Nah, Pak? Tulis. Nggih, ndara ilmu yo ditulis lah. Ora kok gurune ngomong terus browsing dhewe ya ora lah. Ora apik. Terusnya sedikit lagi ada ucapan Hatim Al-Asommi. Hatim Al-Asommi itu, Pak, terkenal orang yang paling tawakal. Tawakal itu luar biasa, Pak. Sehingga ada yang nanya, alama banaita, atas bangunan apa? Atas dasar apa? Kamu membangun tawakal kamu itu dengan apa? Kok tawakal kamu itu tinggi banget? Itu piye sih caranya iso bangun tawakal? Jelas ya? Qol, kata dia, ala arba'i khilalin. Aku membangun tawakalku itu di atas 4 pondasi. Ingat ini, aku membangun tawakalku itu di atas 4 pondasi. 1, alimtu anna rizki la ya'khudhu ghairi fa'ana la ahtammu bihi. Aku ngerti bahwasanya
jatah rezekiku itu nggak akan diambil oleh orang lain. Makanya saya nggak ambil pusing tentang rezeki saya. Renungkan Pak bahasa ini Pak. Rezekiku itu jatah rezeki saya itu nggak bakal diambil oleh orang lain. Makanya saya nggak terlalu apa? Peduli. Nggak terlalu peduli. Renungkan bahasa ini Pak. Sekarang kita praktekkan kita. Wes ngaji suwi. Wes ngaji suwi. Jenengan jualan kain, jualan baju. Wis. Terus tetangga Anda buka toko baju. Kira-kira umur-umurnya ngapa jenengan? Saingan nggih. Muring-muring mboten? Muring-muring. Walaupun secara lisane rapopo iku lambene Pak. Hati ini merongkol iki. Lho iku suwe ngaji. Wis suwe ngaji. Makanya bilang ngaji kita ini mek sekedar pengetahuan tok. Prakteknya ini yang susah. Kenapa kok begini? Karena Anda nggak konekkan dengan pengetahuan Allah secara mendalam. Nggak dikonekkan ke Allah Pak hati ini. Muring-muring Pak. Saya sampai sampai ada cerita nyata ini. Satu jualan di pasar Pak. Lumayan laris Pak. Pasar kan gede Pak ya. Gede betul. Besar pasar ini. Ada temannya jualan di pasar yang sama, tapi tempatnya beda. Dengan jualan yang sama, tempatnya beda, tapi di pasar itu Pak. Iku la salam wala kalam. Bar ngono ketika ketemu disalami ora gelem nyopo, disopo ora gelem nyaut Pak. Gara-gara apa? Dodolan dengan podo. Luai. Iki podo penuntut ilmu iki. Tukarane dewek Pak, tukarannya kita terkadang apa? Gara-gara apa? Gara-gara ini Pak. Hatta Ustad. Aku waktu ini ngaji nih kene. Dia datang apa? Duwe kajian yang sama. Gara ya aku orang duwe apa? Nah, lapo ngurusi ngono kuwi iku. Ngaji itu Pak yang dihitung bukan banyaknya orang. Ngaji itu yang dihitung datang 10 Pak, ngamalkan 10 itu luwih apik daripada yang hadir 1000 tapi mek efek-efek ngono ya Pak, ora diamalkan ilmune. Jadi jangan gagal paham. Anda jangan lihat pesantren, itu jangan lihat pesantren banyaknya murid Pak. Tapi lihatlah pesantren itu kualitasnya dalam sisi ilmu dan dalam sisi amalan. Sekarang nggak tahu ini sekarang ini kok jadi acuan keberhasilan pesantren dan keberhasilan jamaah ngaji itu dilihat dari banyaknya yang hadir. Bukan itu Pak, kok jadi masalah sampai Anda pernah dapatkan sebuah riwayat dan saya tulis di kitab Benang Merah, kenali benang merah pertengkaranmu. Jadi kita itu bertengkar itu Pak, itu ada benang merahnya. Saya tulis benang merahnya apa sih? Kok kita bertengkar itu? Nah, satu di situ Pak, ada seorang imam itu, dia kalau melihat jamaah buahnya seneng hatinya. Tapi ketika melihat jamaah yang hadir sedikit, hatinya resah. Dia tanyakan kepada Sufyan Tsauri, apa kata? Bisa, jelek banget awakmu itu. Dijelek-jelekkan Pak. Itu hanya sekedar aku kalau hadir di majelis ilmu, wonge akeh aku tenang. Seneng gitu loh Pak. Tapi kalau hadir di majelis ilmu wonge saiti, aku ora tenang. Itu dikatakan jelek banget kamu itu. Bisa dipahami Pak. Jadi ukuran para ulama dulu yang hadir bukan itunya. Saya kasih contoh. Majelisnya Syekh bin Bas dengan majelisnya Ait Al-Qarni. Ait Al-Qarni itu beliau ada sedikit pemikiran apa? Ikhwani, suka memberontak pemerintah Pak.
Itu kalau hadir Pak jutaan. Yang hadir di Imam Ibnu Baz paling puluhan orang Pak. Apakah bisa kita katakan majelis bin Baz itu majelis yang nggak berarti? Enggak. Yang hadir di majelis bin Baz itu orang-orang memang apa? Pengen belajar. Jadi nggak bisa dijadikan acuan muhadharah itu sempenting apa? Wongnya akeh. Nah iki nasihat untuk para penggerak dakwah. Nih kadang-kadang penggerak dakwah kayak misal kayak Pak Darukutni iki, kalau ada ustadz yang jamaah saiti di cancel, wis gak usah jamaah gono kok. Yang biasanya ngono modele. Iya tak enggak? Enggak dong, alhamdulillah kalau enggak gitu. Kan contohnya kan ngono. Banyak yang di cancel lah keadaannya. Padahal yang hadir antara 10 orang itu orang-orang yang benar-benar mencari ilmu. Sekarang kan mana orang seneng kajian kita Pak? Kajian kitab itu nol, senengnya tematik, ngajil taksil, pondasi ilmu itu jarang orang yang mau. Pengennya tema, padahal yang dibutuhkan oleh umat itu apa sih? Ngaji taksil ilmu, pondasinya ilmu Pak. Itu jarang diminati orang di zaman sekarang. Yang hadir 20 orang, jadi Pak Darukuti cancel aja wis ora seke ngiri betin apa? Nah itu keliru kayak gitu, keliru Pak. Yang hadir itu Pak barangkali orang-orang ini ikhlas karena Allah hadirnya, itu bisa bermanfaat untuk Pak Darukutni ketika jenengan di kuburan Pak gitu loh. Gara-gara 10 orang ini jenengan dapat syafaat loh. Gak mesti orang ratusan orang itu ngasih syafaat jenengan, belum mesti. Jadi sempat diadakan aja kajian gitu loh. Sempenting kajian tadi berkualitas kan loh Pak. Kaji itu berkualitas gitu loh, gitu. Paham gak? Tadi lah jadi rezeki sudah jatahnya Pak. Rezeki itu berarti kan ini jenengan makan dan jenengan kasihkan ke orang itu jatah Pak. Jenengan sekarang punya duit 1 juta nih, terus jenengan kasihkan ke orang Pak tinggal 100.000, niku wis jatahe. Nggak usah sedih, itu dijatakan oleh Allah. Hari ini Anda dapat 1 juta dan Anda kasihkan ke orang-orang itu tinggal 100.000 lah, itu milikmu sudah. Itu jatai, nggak berkurang dengan apa yang jenengan kasihkan ke orang lain. Itu nggak berkurang, itu jatai dewe-dewe Pak. Percaya nggak ini? Lisan doang prakteknya. Ojo lah kerja luar mata kena wong piye lah kan ya. Keluarnya duitmu itu wis jatahi wong liya Pak. Jatahnya orang lain melalui dirimu itu jatah, pasti keluar. Makanya nggak usah diperdulikan iku wis jatahi dewe-dewe. Lapo diperdulikan duit tuh sampai tukaran gara-gara duit. Wis jatah yuk. Yang ngatur jatah itu Allah Subhanahu wa taala. Deal Pak, yang ngantuk Pak, yang ngantuk. Deal Pak, deal ya, deal ya, deal. Wes, yakin ini jangan diilmui doang Pak, ayo direnungi. Karena ilmu itu akan masuk ke dalam hati manakala butuh wadah perenungan. Iya yo, rezeki wis ana tulisane wis jatahe. Lapo aku gegeran, ku lapo? Gegeran ku lapo? Wis, kayak tukang becak Pak ya, becak tambah gegeran Pak ya, gegeran Pak. Wah iku jatahku. Ora, si orang tadi nggak mau sama kamu, itu jatah kamu. Kalau wis jatahmu mau diroyok ratusan orang nggak bakal bisa kemana-mana kalau jatahmu. Kalau gurung jatahmu ya nggak bakal ke kamu. Walaupun ente ngeyel tukaran, kamu bunuh dia, nggak bakal ke kamu. Wis toh, yakin, tenang hatimu. Ku teori ini ngono Pak. Awan deh guru bisa ngelakoni. Wis toh, gak pengasuh pesantren. Oleh murid piro wae, wis toh iku jatahmu pelapo man. Anda berusaha selesai tawakal dengan Allah. Ada berapa ajarin. Itu yang paling yang datang itulah pilihannya Allah. Itu ajari dengan baik.
Syekh Ibnu Utsaimin dulu yang datang berapa? 2 orang, 3 orang. Jadi sekelas Syekh Ibnu Utsaimin. Bukan berarti dakwanya kurang bagus, bukan. Memang minatan orang lho. Rezeki ini gurung dikei nang Allah. Wis to sandarane ke Allah wis itu. Satu. Yang kedua, wa alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi. Aku ngerti amalanku itu, tugasku itu nggak bakal dikerjakan oleh orang lain. Fa ana masyghulun bi, aku sibuk ngerjain tugasku. Jadi jatah rezekiku ora dipikir, sing dipikir itu tugasnya dia, kewajiban dia. Kita punya kewajiban, Pak. Kewajiban kita itu apakah akan dikerjakan oleh orang lain? Enggak. Yo wis sibukkan dengan menjalankan tugas-tugas kamu. Karena nggak ada orang lain yang akan apa? Menjalankan tugas kita. Kayak jenengan sebagai bapak, nih sebagai ibu nih ibu. Ibu punya tugas harus apa? Mandiin anak. Dan dia tahu kalau anak ini nggak aku yang mandiin, nggak bakal ada yang mandiin. Yo sibuk karo itu aja. Karena ini tugas saya kan gitu kan. Jangan biarin saja. Apakah ada tetangga Anda akan mengambil anak Anda lalu memandikan? Nggak bakal ada, Pak. Kalau nggak bakal ada, maka seorang ibu fokus untuk memandikan anak dan meramutin anak. Karena dia tahu ini tugasku nggak bakal diambil oleh orang lain. Sibuk Pak karena tugas kita, Pak. Makanya teman-teman semuanya, kita punya kewajiban. Sibuk aja dengan kewajiban kita, belajar wis to sibuk ini wae, karena ini yang nggak akan diambil, nggak akan dikerjakan oleh orang lain. Yang ketiga, wa alim tuh aku ngerti bahwasanya kematian itu akan datang kepadaku secara tiba-tiba. Maka saya bercepat-cepat menyiapkan diri untuk kematian. Sepakat nggak Pak? Kapan jadwal mati kita? Ada yang tahu nggak? Hah? Ada yang tahu nggak jadwal mati kita? Nggak ada yang tahu kan? Ya wis. Terus bi? Lah, persiapan dengan segera. Yang hari ini yang punya dosa, segera tobat. Oh kok menewailah kata aku seumur 50 tahun. Siapa yang menjamin umurmu sekarang dengan 50 tahun itu Anda masih hidup? Sekarang Anda punya kebaikan, punya unek-unek, punya pikiran untuk beramal soleh. Contoh, jenengan punya pikiran nih, mau wakaf tanah di Masjid Al-Burhan. Promosi Pak, gitu? Wani piro iki? Guyonan Pak. Punya itu Pak, punya itu. Udah nggak usah nunggu besok Pak, sekarang datangkan itu. Jangan punya keinginan wakaf tanah di masjid, apalagi itu masih kurang itu. Wis meneh-meneh wae. Ora seki meneh-meneh Pak, saiki. Karena kematian itu datanya kapan nggak tahu. Segera bawa, hari ini bawa, jam ini bawa, nggak usah nunggu 1 jam setelahnya. Karena 1 jam setelahnya kita nggak tahu. Segera dipercepat. Bisa dipahami nggih? Jelas nggih? Dibandingkan ini, segera Pak. Yang mendengarkan omongan saya ini, yang orang sekitar kita, yang punya keinginan membantu Masjid Al-Burhan, sudah ada keinginan Pak, terus diundur nanti aja, jangan nanti aja, segera. Karena kematian itu nggak tahu kapan datang kepada kita. Yang keempat, saya tahu Allah itu selalu mengawasi saya. Saya tahu Allah itu selalu mengawasi saya. Maka saya malu berbuat kemaksiatan. Saya malu kalau tidak maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Dimanapun Anda berada, Allah melihat kita kan? Dimanapun kita berada, kita di atas pengawasan Allah. Dimanapun kita berada,
diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Anda di siang malam, di malam hari, di tempat tersembunyi, kalau Allah melihat kita, Pak, dan kita merasa diawasi oleh Allah, malu. Kalau pingin maksiat itu malu. Malu, Pak. Nah, 4 inilah Hatim Al-Asam membangun tawakalnya, membangun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 ini jenengan apal, Pak. Kehidupan kita insya Allah aman, tentram dan bahagia. 4G, apal nggak 4 ini, Pak, jenengan, Pak? Hah? Jenengan nggak apa-apa diwaca ditulis. Apal jenengan, Pak? Belum apal. Waduh, guru ngapal iki piye ya? Hah? Napa niku coba? Nah, kematian dan Allah mengawasi kita ya. Kalau kematian datang ada jadwalnya enggak, Pak? Ada jadwal kematian enggak? Terus gimana? Ya, kita harus siap. Oh, persiapannya piye coba? Ya, ibadah yang baik, Pak. Ngono ya. Ojo lambat-lambat. Segera ya. Duit maksiat segera tinggalin. Jenengan kan enggak ada duit kata toh, segera dibawa kalburan ini. Sudah nggih. Wah, ya semangat insyaallah nggih. Guyon, Pak. Ini kan guyon biar enggak terlalu apa? Sepaneng gitu loh, Pak. Gimana? Salah Bang nggih. Baik, cukup insyaallah. Sampai di sini bait ke-11 kita sudah baca. Semoga saged diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, subhanakallah bihamdik, syahadu la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Nggih. itu apa itu? Waktu hidupnya itu dia itu tidak pernah apa? Terus meninggal dunia, Enggak pernah apa? Enggak pernah beramal. ya dia tidak pernah. Terus meninggal dunia, diamalkan sama apa itu? Keluarganya. Keluarganya. Insyaallah. Mana itu? Insyaallah, Pak. Balik, Pak. Apa? Kembali. Maksudnya sampai ke mereka. Oh, sampai ke Nggih. Sampai. Sodako Imam Nawawi menukilkan kesepakatan nyampe ke mayit. Sodako, Pak, yang punya orang tua, yang jenengan diberi oleh Allah keluasan rezeki, ojo lali orang tua kita, Pak. Sisihkan untuk orang tua kita di dalam memberikan sodako kepada mereka. Jangan lupa itu. Ulama sepakat, Nawawi mengatakan nyampe kepada mereka. Jolali. Kita hanya untuk diri sendiri toh, orang tuanya lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.